Masih ingat adegan ketika Joker digotong oleh banyak anarkis menuju pintu keluar studio, lalu terjadi kerusuhan di mana-mana? Ini adalah sequel dari film pertama, yang berjudul Joker Folie à Deux. Film ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan Lady Gaga. Langsung saja, kita masuk ke dalam alur cerita film Joker. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Setelah membunuh orang di film pertama, sang Joker yang bernama asli Arthur Fleck kini dikurung di lapas Arkham, sebuah penjara untuk orang-orang yang diduga mengidap gangguan jiwa. Arthur terlihat sangat kurus karena setiap hari dia disiksa dan dibully oleh para penjaga. Arthur yang tidak berdaya hanya bisa diam. Pada suatu hari, saat Arthur akan menemui pengacaranya di gedung bangsal yang berbeda, dia melewati ruang paduan suara di mana para tahanan sedang mendapat terapi musik. Seorang tahanan wanita kemudian keluar dan memanggil Arthur dengan tatapan yang aneh. Wanita itu memperagakan gerakan menembak. Arthur pun terkejut, karena gerakan itu persis seperti yang dilakukan oleh Sophie Dumont di film pertama. Bedanya, dulu Sophie melakukan gerakan itu hanya ada di dalam imajinasi Arthur saja. Namun kali ini wanita aneh itu benar-benar melakukannya. Arthur kemudian menemui pengacaranya, Mary, yang membawa seorang psikiater bernama Dr. Betty. Mary yakin bahwa Arthur memiliki kepribadian ganda. Menurutnya, Arthur bukanlah orang jahat, namun ada sisi lain dalam diri Arthur yang bernama Joker, yang melakukan kejahatan. Jika Arthur terbukti mengidap kepribadian ganda, berarti dia tidak bersalah. Mary berjanji akan membantu Arthur untuk bebas dan menjalani pengobatan di rumah sakit yang sesungguhnya. Dr. Betty juga berpikir bahwa Arthur mengalami kepribadian ganda akibat masa kecilnya yang penuh dengan kekerasan fisik dan mental yang sangat parah. Dr. Betty mencoba bertanya tentang kejadian pembunuhan di stasiun bawah tanah. Betty bertanya apakah para korban membangkitkan ingatan masa lalu Arthur yang menyakitkan, sehingga Arthur membunuh mereka. Namun, Arthur hanya diam. Betty kemudian bertanya tentang kejadian ketika Arthur membunuh presenter Murray di acara televisi. Arthur menjawab bahwa yang paling dia ingat adalah musik yang diputar di acara itu. Malam itu, Arthur mengenakan kostum Joker dan menari-nari mengikuti iringan musik tersebut. Arthur sangat menyukai musik itu. Betty lalu berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Joker yang ada di dalam diri Arthur. Namun tiba-tiba, Arthur hanya diam. Arthur tampak tidak ingin mengeluarkan sisi Jokernya itu lagi. Hari-hari berikutnya, Arthur menjalani kehidupan di lapas seperti biasa. Dia harus meminum obat yang diberikan oleh lapas karena sudah berkelakuan sangat baik. Arthur akhirnya didaftarkan ke kelompok paduan suara di sana, dan dia bertemu dengan wanita yang memanggilnya tadi. Wanita itu bernama Harleen Quinzel. Mereka pun mengobrol. Lee mengaku bahwa dia sangat mengidolakan Arthur sebagai Joker sejak pertama kali melihat Arthur beraksi di televisi. Arthur pun bertanya bagaimana Lee bisa masuk ke dalam lapas ini. Lee menjawab bahwa dia ada di sini karena membakar apartemen orang tuanya. Lee mengungkapkan bahwa ayahnya sudah meninggal, sementara ibunya selalu menyiksanya sejak kecil. Mendengar hal ini, Arthur pun memberitahu bahwa sebenarnya orang yang dia bunuh bukan 5 orang, melainkan 6 orang. Selama ini, tidak ada yang tahu kalau Arthur juga membunuh ibunya. Lee kemudian mengaku bahwa dia tinggal di daerah yang sama dengan Arthur. Arthur pun merasa nyaman berada di dekat Lee, karena Lee tahu apa yang dia rasakan. Arthur langsung jatuh cinta kepada Lee. Keesokan harinya, di televisi, seorang jaksa bernama Harvey Dent mengadakan konferensi pers untuk membahas kasus Arthur. Dent dan timnya akan menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus Arthur. Dia ingin Arthur diadili dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Para tahanan yang ada di dalam lapas menonton siaran itu dengan antusias. Sementara Arthur sendiri tidak mempedulikannya. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah Lee. Arthur pun mulai berimajinasi bernyanyi-nyanyi bersama dengan Lee. Arthur kemudian menghubungi Mary untuk meminta izin berbicara dengan wartawan. Mary tentu saja melarangnya, karena jika salah bicara, itu bisa memberatkan hukuman Arthur. Namun ternyata, petugas lapas mengiming-imingi Arthur untuk diajak menonton film dengan kelompok paduan suara jika Arthur mau diwawancarai oleh wartawan. Arthur pun langsung menerimanya agar dia bisa bertemu lagi dengan Lee. Singkat cerita, saat sedang menonton film di dalam lapas, Arthur duduk bersebelahan dengan Lee. Lee mengajak Arthur untuk kabur karena dia bosan, namun Arthur menolak karena petugas pasti akan menghukum mereka.
Lee akhirnya pergi dengan niat untuk merokok. Namun ternyata dia malah membakar piano yang ada di sana. Api pun semakin membesar, semua orang panik menyelamatkan diri. Lee langsung mengajak Arthur untuk pergi melihat hal ini. Arthur pun kagum dengan keberanian Lee. Arthur semakin menyukai Lee. Mereka berdua pun menari-nari di tengah kepanikan orang-orang. Pada akhirnya, mereka berdua kembali ditangkap oleh petugas. Arthur kemudian dimasukkan ke dalam sel khusus. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Lee datang menemui Arthur. Lee memberi kabar bahwa dia akan dikeluarkan dari lapas dengan alasan Arthur memberikan pengaruh buruk baginya. Namun, Lee berjanji bahwa dia akan sering menjenguk Arthur. Lee membawa alat rias dan mendandani Arthur selayaknya Joker. Lee lalu menyuruh Arthur untuk berhenti meminum obat-obatan yang diberikan oleh lapas. Mereka berdua pun akhirnya bercinta. Singkat cerita, Arthur akhirnya akan melakukan wawancara dengan wartawan bernama Paddy. Mary memberitahu Arthur bahwa kemungkinan Paddy akan menanyakan tentang kehidupan Arthur di dalam lapas ini. Mary menyuruh Arthur untuk menunjukkan sikap baik di depan kamera, agar masyarakat yakin kalau sebenarnya Arthur adalah orang yang baik, dan sisi kepribadian Arthur yang jahat, yang bernama Joker, itu saat ini sudah tidak ada. Arthur pun berterima kasih karena Mary selalu membantunya. Sebelum wawancara dimulai, Paddy meminta izin untuk memanggil Arthur dengan nama Joker. Namun Mary menolak dengan keras. Paddy pun mengusir Mary dari ruang wawancara. Ternyata, Paddy tidak menanyakan kehidupan Arthur di lapas. Dia langsung menanyakan kejadian saat Arthur membunuh pembawa acara murai. Arthur pun mencoba menceritakan dengan tenang apa yang menimpanya malam itu. Namun, Paddy selalu memocokkannya. Arthur mencoba menjelaskan kalau malam itu dia tidak bisa membedakan mana yang imajinasi dan mana yang nyata. Mendengar jawaban ini, Paddy semakin emosi karena menurutnya adalah omong kosong. Itu adalah alasan bagi kriminal ber-IQ rendah dan miskin seperti Arthur untuk membenarkan tindakannya. Tiba-tiba, Arthur marah. Dia berkata kalau Paddy sama saja seperti Murai yang suka menginjak-injak orang rendahan seperti dirinya. Mereka tidak peduli dengan keadaan orang miskin seperti Arthur. Mereka tidak peduli meskipun Arthur sudah berusaha keras untuk berubah. Paddy yang ketakutan kemudian mengganti topik pembicaraan. Paddy bertanya soal hubungan Arthur dengan Lee. Bukannya menjawab, Arthur malah bernyanyi. Betapa bahagianya saat ini berkat Lee. Singkat cerita, sidang pengadilan kasus Arthur akhirnya digelar. Di luar gedung pengadilan, ribuan orang yang mendukung Joker dan membenci Joker mendatangi tempat itu. Orang-orang yang membenci Joker menuntut agar Arthur langsung dijatuhi hukuman mati. Di dalam tempat sidang, Arthur terlihat santai. Dia malah melihat-lihat sekitar untuk mencari Lee. Jaksa Harvey kemudian menghadirkan saksi, seorang dokter kejiwaan bernama Dr. Liu. Dr. Liu memberikan keterangan kalau dia pernah melakukan tes kejiwaan kepada Arthur. Dia tidak menemukan adanya bukti kalau Arthur mengidap kepribadian ganda. Beberapa saat kemudian, Lee pun akhirnya datang. Fokus Arthur langsung tertuju kepada Lee. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Liu. Arthur meminta bantuan Mary untuk memindahkan tempat duduk Lee ke tempat yang lebih dekat dengannya. Namun Mary tidak memperdulikannya. Mary kemudian maju dan meyakinkan kalau pendapat Dr. Liu salah. Menurutnya, Dr. Liu hanya mewawancarai Arthur selama 89 menit saja. Dr. Liu tidak tahu betapa menderitanya Arthur mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari orang-orang terdekatnya, dari umur 7 tahun sampai dewasa. Mary meyakinkan kalau kepribadian Joker muncul akibat penderitaan itu untuk melindungi Arthur yang lemah. Hari berikutnya, sidang menghadirkan seorang saksi yang bernama Ken untuk maju membacakan buku diari Arthur. Mary sempat mengajukan keberatan karena buku itu adalah privasi, namun hakim menolak. Di dalam buku diari itu, diceritakan semua imajinasi liar Arthur. Jaksa kemudian bertanya kepada saksi apakah ada indikasi perbedaan kepribadian di dalam tulisan di buku itu. Ken menjawab bahwa Arthur banyak bercerita soal kejadian-kejadian buruk yang pernah dialaminya sejak kecil. Arthur pun merasa marah dan tersinggung mendengar hal itu. Arthur merasa dirinya adalah orang baik yang hanya ingin melindungi orang yang dicintainya. Setelah sidang selesai, Arthur dibawa ke sel lagi. Arthur kemudian bertemu Lee yang sudah menunggu. Lee memberitahu kalau dia hamil. Arthur merasa terkejut, namun Lee berjanji kalau mereka akan memiliki kehidupan baru yang bahagia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Saat sidang dilanjutkan kembali, Arthur dituntut dengan hukuman mati. Arthur merasa sudah tidak peduli lagi dan mulai menerima dirinya sebagai Joker. Saat itu juga, Arthur mengucapkan pernyataan, aku tidak akan pernah merasa menyesal. Demikian tadi ulasan dari film Joker kedua berjudul Joker, Folie à Deux. Jangan lupa nantikan ulasan kami berikut. Ciao.